Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Putu Devi Jayanti, SKH MSc. Saya adalah salah satu dosen program profesi dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pengajaran, di mana video ini merupakan persyaratan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya saya akan menampilkan micro teaching salah satu stase blok yang saya ampu pada bidang profesi dokter hewan, yaitu stase ilmu penyakit dalam veteriner. Mata kuliah ini merupakan salah satu blok yang bersifat wajib dengan jumlah SKS yaitu 5 SKS, di mana stase ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mendiagnosa dan penanganan penyakit hewan dengan melakukan kegiatan pemeriksaan dan penanganan penyakit pada masing-masing sistema, baik pada sistem urogenital, respirasi, pencernaan, sirkulasi, saraf, muskuloskeletal, kulit, mata, dan metabolisme. Blok ini berlangsung selama 7 minggu dengan aktivitas kelas aktif 5 hari per minggu dengan kegiatan pengajaran meliputi asistensi secara tatap muka secara langsung, pemeriksaan kasus per sistem organ, pemeriksaan kasus secara mandiri, presentasi kajian pustaka, diskusi kasus, dan diakhiri dengan evaluasi berupa ujian kasus secara mandiri. Adapun kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan pada proses pengajaran ini antara lain mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pemeriksaan diagnosa klinik dan laboratorium, mampu menetapkan diagnosa dan tindakan medik, mampu menyusun dan memelihara rekam medik, serta mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan edukasi kepada klien. Topik yang saya bawakan adalah pemeriksaan pada sistem urinaria pada hewan kesayangan, di mana topik ini sangat sesuai dengan kepakaran saya, di mana selama 4 tahun mengajar, saya fokus pada bidang klinik, yaitu diagnosa klinik, patologi klinik, dan radiologi veteriner, baik pada bidang pendidikan maupun pada bidang riset. Perkuliahan dilakukan secara hybrid yang diawali dengan pertemuan tatap muka secara langsung untuk melakukan asistensi pada awal minggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan pemeriksaan kasus pada masing-masing sistema sesuai dengan sistem yang dipersyaratkan. Selain itu, metode pembelajaran secara daring juga memanfaatkan OASE, yaitu Online Academic Service for E-Learning, yang dimiliki oleh Universitas Udayana, di mana sistem ini menyediakan berbagai fitur pengunggahan materi yang khususnya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengunggah laporan kasus, menyediakan penilaian, dan mahasiswa juga mampu melakukan forum diskusi. Metode pembelajaran yang diterapkan pada blok ini yaitu case-based learning, dengan aktivitas belajar meliputi pemeriksaan dan penanganan kasus, belajar kelompok dan berdiskusi, responsi, dan belajar mandiri berbasis kasus. Selama perkuliahan berlangsung, metode yang saya gunakan mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada proses perkuliahan dan bimbingan kasus ini ada transfer ilmu terkait tanda pemeriksaan yang wajib dilakukan pada hewan dengan gangguan sistem urinaria, tentunya dengan menyesuaikan indikator capaian yang telah ditargetkan. Dalam proses pengajaran dan bimbingan kasus ini, ada interaksi antara saya dengan mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan hewan kasus, dan interaksi antara mahasiswa dengan klien. Pada akhir pertemuan, dilakukan penilaian kepada mahasiswa berupa penilaian terhadap proses pembelajaran yang meliputi penilaian terhadap sikap dan keaktifan, tugas dan presentasi dengan bobot 30%, dilanjutkan dengan penilaian bobot kemampuan bekerja, meliputi kemampuan penanganan kasus, kemampuan diskusi, dan ujian kasus dengan bobot 45%, dan terakhir adalah penilaian terhadap pelaksanaan sumatif 1 dan sumatif 2 dengan bobot 25%. Nah, yang saya sebutkan adalah beberapa subkegiatan pada proses pengajaran blok stase ilmu penyakit dalam veteriner. Demikianlah deskripsi mengenai stase blok ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses penyampaian materi secara langsung pada kegiatan asistensi dan pemeriksaan kasus dengan gangguan pada sistem urinaria. Terima kasih. Selamat siang semuanya.
Ini dari kelompok apa aja ya? Dari kelompok 25F, 25F, M, 25G, 24F. 24F ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan asistensi kita ya. Di sini saya akan membawakan topik terkait dengan pemeriksaan sistem urinaria. Sebelum kita mulai asistensinya, minta tolong Jennifer untuk pimpin doa, silakan. Baik, untuk semuanya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih ya. Oke baik. Jadi saya sendiri adalah Dr. Devi ya. Nah ini adalah RPD, rencana pembelajaran blog. Saya harapkan kalian sudah membaca karena sudah diupload juga di OASE. Oke. Di sini saya membawa topik terkait dengan kasus penyakit pada sistem urogenital. Untuk topik bahasan kita yang pertama adalah terkait anatomi dulu, anatomi dari sistem urinaria, kemudian fungsi dari sistem urinaria. Jadi ini hanya mereview ya. Semoga masih ingat. Kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda klinis pada gangguan saluran urinaria. Metode pemeriksaan ini yang paling penting yang dititipkan oleh Dr. Krista selaku koordinator ya. Jadi diharapkan kalian di sini mampu melakukan pemeriksaan. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi temuan-temuan pada saluran urinaria. Oke, terkait dengan anatomi. Jadi saluran perkencingan ini cukup pendek. Terdiri dari bagian upper sama lower. Upper apa saja? Ginjal. Ureter masuk apa? Lower. Lower sisanya ada apa? Ureter, Oke, jadi seperti itu ya, cukup pendek dari ginjal, kemudian ureter, PU atau bladder ya, atau kantung kemih, banyak sekali istilahnya. Kemudian ureter. Nah kita masuk ke tanda klinis yang mungkin bisa diamati untuk gangguan pada saluran urinaria. Yang pertama, perubahan habitus. Ada yang bisa ngasih contoh? Menjilat kelaminnya, oke bisa. Itu bisa sekali kita lihat pada hewan jantan ya. Apalagi perubahan habitusnya? bolak-balik ke pasirnya. Ya, ke litter boxnya. Oke, apalagi perubahan habitusnya? Perubahannya sering merejam ya. Sering merejam bolak-balik ke litter box, boleh. Kemudian ada perubahan postur sampai ke gaib. Gimana? Kalau misalnya ada masalah di abdomen, hewannya kan cenderung hiposis ya. Nah, kemudian saat kalian palpasi biasanya pasien bagian abdomennya. Nah kemudian terjadi perubahan makroskopis urin. Volumenya ya. Jadi dari warna misalnya hewannya hematuria ya. Jadi warna urinnya berubah jadi ada kemerahan. Kemudian terkait dengan frekuensi, nanti silakan kalian baca kembali ada istilahnya poliuria, oliguria, anuria, disuria kesakitan biasanya dia. Kalau polum, poli, an sama oliguria. Kemudian nanti dicek PUPD. Apakah ada PUPD? Polidipsia, poliuria? Nah biasanya kalau pada gangguan-gangguan ini ya pada saluran perkencingan hewan akan sering minum, sering pipis, tapi PUPD juga bisa kita temukan pada hewan dengan diabetes mellitus. Nah cuma nanti diabetes itu juga bisa berkaitan sama gangguan ginjal, jadi banyak sekali ya kalau kita belajar internal banyak sekali kaitannya dengan organ-organ lain. Tadi sudah ngomongin sirkulasi yang RAAS sebelumnya. Sekarang lagi PUPD sama DM. Nanti ada lagi hemoglobinuria, temuan hemoglobin gitu di pipis, di urin, kaitannya nanti sama blood parasit, babesiosis. Jadi banyak sekali kaitan-kaitannya, nanti tolong kalian cek, kemudian silakan dieliminasi sehingga kalian akan dapat diagnosa definitifnya.
Kemudian untuk metode pemeriksaan, yang pertama pastikan lakukan pemeriksaan klinis, jangan langsung ke lab ya. Pemeriksaan klinis nanti akan menyangkut anamnesa juga. Nah, sebelum anamnesa kita data juga sinyalemen. Kira-kira sinyalemen yang berpengaruh pada penyakit ini apa? Umur, seks ya. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini lebih banyak dilaporkan pada hewan jantan. Karena apa kira-kira? Saluran perkencinannya lebih panjang, tapi tidak menutup kemungkinan juga dilaporkan pada betina ya. Nah, umur gitu juga. Makanan ya, pakan yang diberikan apa, ingredientsnya apa, kemudian sumber air minum juga harus kita cek. Karena nanti kaitannya sama mineral-mineral yang didapatkan lewat eksternal ya, seperti makanan itu. Atau riwayat terapi, perlu nggak kita cek riwayat terapinya? Kenapa kira-kira sih? Karena untuk mengetahui efek yang diberikan dari obat yang telah diberikan tersebut, apakah karena misalnya sebelum lalu sudah diberikan obat ini tapi tidak mempan, jadi kita bisa mengevaluasi pengobatan ini. Boleh. Terapi yang mengkhusus terkait dengan gangguan ini atau terapi lain yang mungkin akan mempengaruhi, misalnya penggunaan antibiotik. Ada yang bisa memberikan informasi apa itu urinalisis? Dika, apa itu urinalisis? Urinalisis ya, ini Pak. Setahu saya urinalisis itu bisa dicek secara mikroskopis, terus bisa pakai dipstick juga Oke. untuk mengetahui pertanyaan lain juga. Ya. Urinalisis, urin analisis. Nah, analisis itu dari pemeriksaan urin. Kita bisa cek makroskopisnya atau organoleptik ya. Kemudian bisa cek mikroskopisnya atau sedimentasi. Bisa juga cek kimia urinnya. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan darah. CBC penting nggak? Kenapa penting? Dasar obatnya misalnya apakah dia menunjukkan anemia, misalnya masih dasar-dasar apakah dia mengalami infeksi, misalnya progresi tinggi atau rendah, kemudian untuk mengetahui makanan juga. Kalau misalnya kalian ketemu hewan dengan hematuria, nah, paling tidak kalian ngecek apakah hewannya mengalami anemia atau tidak, dan tidak bisa melihat tadi. Nah, kemudian kalau misalnya ada indikasi penyakit lain, kita bisa lihat juga dari CBC itu. Peningkatan dari blood urea protein dan kreatinin nanti akan mengarah ke azotemia, kondisi azotemia. Nah, azotemia ini akan menjadi parameter CKD. Selanjutnya kita bisa langsung ke pencitraan. Pencitraan nanti silakan kalian ronsen. Nah, karena dia seluruhnya ada di regio abdomen, nanti disetting regio abdomen ya. Posisinya bisa lateral kanan, kemudian VD. Kemudian silakan nanti kalian lanjutkan juga ke USG. Kapan kita harus melakukan ronsen? Kapan kita harus melakukan USG? Ya, Vidya silakan. Kalau misalnya kita mau mengecek batu di fisikal-nya, misalnya sudah besar batunya bisa dilihat dari X-ray. Tapi kalau misalnya masih sedikit, masih kecil, harus di USG. Oke. Untuk ronsen biasanya kita cek dulu ya apabila hewannya sudah mengalami gangguan di awal di awal pemeriksaan kalian. Jadi untuk secara umum cek ukuran ginjal, kemudian kondisi PPU, apakah ada kalkuli atau tidak, kan seperti itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan USG. Kemudian kalau memang nggak ada kalkuli, kira-kira apa ada kristal atau tidak, kan kita bisa lihat karena adanya perubahan ekoteksturnya ya. Kemudian ketebalan dari dindingnya juga, lapisan mukosanya apakah mengarah ke sistem atau tidak. Kemudian untuk metode koleksi urin, jadi nampung urin itu gimana? Kita bisa lakukan secara manual. Setelah kalian palpasi PU, bisa kalian memberikan tekanan halus gitu ya. Kemudian kalian tampung
risiko kontaminannya tinggi. Ada lewat uretra yang ada bakterinya, dia juga bisa kena rambut, rambut federal. Oke, jadi tidak disarankan kecuali memang pada kondisi tertentu. Misalnya pada genitalia ini juga terjadi friksi, jadi kita tidak memungkinkan pemasangan kateter itu, kita bisa gunakan teknik manual atau cystosintesis. Nah, yang kedua ada kateterisasi masang kateter. Tolong disesuaikan. Kalau pakai kain kucing, ukurannya berbeda. Kalau anjing, beda-beda. Cystosintesis. Nah, jadi nanti hewannya akan berekomendasi kalian langsung injeksi ke PU. Syaratnya adalah PU-nya harus penuh ya. Nah, ini dia lapisan-lapisan PU. Nanti akan lebih banyak kalian temukan ya saat di USG, yang mana harusnya HIPO, yang harusnya booster. Misalnya ada perubahan tekstur di sana, berarti mengarah kemana? Nanti di USG. Nah, untuk interpretasi pertama tampilan makroskopis fisik, kemudian nanti mikroskopisnya, kimianya tergantung parameter yang kalian gunakan ya, apa saja. Nah, ini contoh-contoh kristal yang bisa kalian temukan dari kulit anjing dan kucing. Yang paling umum kainnya yang paling atas ya. Oke, baik, ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian gunakan sebagai ajaran kalian belajar terkait dengan pemeriksaan dan penyakit-penyakit pada saluran perkencingan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya jadi model dari kelompok 25M, izin bertanya, kalau misalnya untuk dari metode tadi kan ada 3 ya dok, yang untuk pengambilan sampel urin. Itu ada yang kateter, ada yang manual, ada yang terakhir Cystosintesis. ya yang itu dok. Kemudian kalau misalnya kucing galak dok, terus kita pengen kayak metode terbaik yang biar dia tuh nggak merasa nyeri seperti itu, yang paling nyerinya paling sedikit namun maksimal untuk didapatkan sampelnya, itu kira-kira bagaimana ya? Untuk anjing galak, yang jelas kan kita perlu sedasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk itu kalian boleh gunakan, setelah disedasi boleh pakai kateter, boleh cystosintesis. Tapi yang bisa kita lakukan di sini adalah kateter, izin sama pemilik. Ada tambahan pertanyaan? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin banyak. Ya, silakan. Untuk kristal yang ada di goreng pada saat pemeriksaan mikroskopis itu, apakah normal kita menemukan kristal atau ada kristal itu pasti tidak normal? Oke, tergantung sekarang sama kristal yang kalian temukan, sama kapan kalian koleksi urinnya. Kalau misal sama ini ya, pastikan kandungan pakannya. Misalnya kalau pada sapi kita proteinnya cukup. Nah, kemudian kapan dia terakhir makan. Yang perlu kalian perhatikan di sini ya, riwayat minum hewannya, kemudian riwayat pakannya sama obat sih. Dia sempat ada terapi nggak sih di sebulan kalian menangani ini gitu? Tanya sama ownernya lewat anamnesa. Anamnesa ada aktif pasif. Kalau ownernya dia kurang aktif, silakan kalian yang menggali kembali ada dikasih obat apa, antibiotik gitu misalnya. Antibiotik apa? Ada tambahan pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Nika. Jadi kan kita ambil sampel urinnya dok, Iya. menggunakan kateterisasi. Ya. Itu kita ngambilnya, itu kita bisa mengambil sampelnya itu dari aspirasi yang pertama atau bagaimana? Oke, baik. Untuk kateter ya, karena saluran itu kan panjang. Nah, disarankan kalian buang dulu 2 mili pertama. Jadi agar pasti yang kalian ambil itu adalah sampel yang ada dari PU. Jadi sekali 2 mili pertama silakan kalian buang dulu atau pisahkan potnya. Nanti yang kalian evaluasi adalah yang pengambilan kedua. Jangan lebih akurat. Ada tambahan pertanyaan? Saya cukupkan itu untuk pertemuan kita siang hari ini. Sampai ketemu nanti pada pemeriksaan kasus. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa hubungi saya di ruang dosen atau via WhatsApp ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih.
Terima kasih banyak dok. Yang baik, selamat sore. Jadi tadi kita sudah melakukan asistensi ya. Sekarang kalian sudah bawa hewan kasus. Namanya siapa? Namanya Tamu dok. Tamu, oke. Tamu umurnya berapa ini? Ya umurnya 4 tahun. Umurnya 4 tahun. Keluhannya? Keluhannya dia sulit kencing sejak 3 hari yang lalu dan dia dari ownernya itu melaporkan penurunan dalam nafsu makan dan minum. Dari kapan itu penurunan nafsu makannya? Penurunan nafsu makannya itu sejak 7 hari yang lalu. Oh, lumayan ya. Ada lagi anamnesa yang kalian kumpulkan dengan wawancara? Jadi sebab dia tuh ada hematuria dok. Oke, Iya. hematuria dari kapan ya? Udah dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oke, ada lagi? Untuk pakannya dia dry food dok. Oh, pakannya berapa? Untuk semua air minumnya apa ya? Air pump. Air. Oke. Sementara nanti silakan kalian lanjutkan dulu untuk pemeriksaan klinis atau rinser seperti biasa ya, lakukan pemeriksaan dari secara sistematis. Kemudian nanti kita fokuskan pada saluran kekencingan. Silakan nanti kalian evaluasi ginjalnya, kemudian vakumnya ya. Oke. Ya, Anika silakan bantu restrain. Oke, untuk Wida tolong bantu ambulatorir ya. Oke, silakan coba kalian amati bagaimana kondisi kepalanya dulu normal, matanya, hidungnya, mulutnya ya, telinga. Ya. Infododus apa itu? Mandibularis. Oke. Itu menyebabkan rambut. Tujuan menyebabkan rambut apa? Untuk mengetahui data itu parasit. Hasilnya bagaimana? Sejauh ini negatif dok, ada itu. Oke, baik. Mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan present ya. Jantungnya bagaimana? Nafasnya tolong diamati bagaimana ritmenya, intensitas nafasnya. Frekuensinya lumayan cepat. Lumayan cepat. Untuk ritmenya bagaimana? Ritmenya reguler. Reguler, oke, baik. Nafasnya? Nafasnya juga lumayan cepat. Oke, baik. Ya, coba saya cek sekali lagi ya. Oke, pemeriksaan ginjal. Oke, kemudian VU-nya tolong dibantu. Oke, baik, sedikit mengalami penegangan ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan collecting sampel. Sudah kalian siapkan untuk kateternya? Sudah disiapkan untuk kateternya, kemudian pol urinnya, dipstick. Sudah. Ya, nanti kita akan lakukan urinalisis. Oke, baik. Jadi tadi kalian sudah melakukan pemeriksaan kasus ya. Ada kencing dengan gangguan kekencingan. Apa yang kalian temukan dari hasil pemeriksaan fisik? Tadi untuk ginjalnya normal dok, terabah, tapi ada distensi di VU. Ada distensi. Nah, tadi kalian yang konsultasi ya. Ada terdengar suara abnormal mungkin? Terdengar abnormalnya sih enggak dok, tapi dia mengalami takipnea sama dia peningkatan frekuensi Jantung dilakukan. Ya. ketika dia masih Oke. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan sistem neurogenitalnya bagaimana? Beda. Jadi kan sempat nyatet ya di kami. Selama genitalnya dia memang abnormal karena dia mengalami kesulitan untuk urinasi sama ada temuan darah di urinnya. Setelah itu setelah kalian lakukan ini ya koleksi sampel, kemudian dicek juga makroskopis. Selain perubahan warna, apa yang kalian temukan? ada sedimen juga dok. Ada sedimentasi, ada perubahan kejernihan. Iya, Lebih ke tubuh. Lebih ke tubuh. Jadi sudah sempat dipstick, Sudah hasilnya dipstick. positif. Ada deposit positif dan juga ada gitu. Blood positif. Ini ada darahnya. Positif Sama ya. nitritnya juga. Nitritnya positif, oke. Sempat ini enggak sedimentasi tadi? Sempat ada. Sempat ketemu apa? Ada kristal-kristal sedimen sulfide. Ya, Iya, dok. Nah, selanjutnya tadi kalian lakukan USG juga nih. Iya, Ya, iya. apa yang kalian temukan? Ada penebalan di dinding VU-nya dok. Kosong. Iya, kuasa VU-nya. Sudah peningkatan ekokinesitas, sifat ekokinesitas. Oke. Itu indikasinya apa ya?
Sistulidiasis. Oke. Nah, berarti untuk rencana terapi apakah kalian sudah susun? Sudah. Apa rencana yang kalian berikan pada si tamu? Kami akan berencana memberikan antibiotik provokasi 2 kali sehari Provokasi ya selama 7 hari dan juga obat herbal diuretik namanya KGB 1 kali sehari selama 2 minggu. selama 2 minggu. Kira-kira ada edukasi khusus nggak atau pelakuan khusus yang bisa kita infokan ke owner untuk perbaikan kondisi tamu? Pergantian pakan khusus urinary. Urinary? Ya, pakan khusus urinary. Untuk urinary biasanya akan diajarkan berapa lama? Untuk berapa namanya bisa seumur hidup kok, biar tidak bisa kembali ke kondisi semula seperti kemarin. Nanti tolong di edukasi dulu ownernya. Kita mungkin coba 3 bulan dulu. Nanti kalau lagi 1 bulan minta check up kembali. Ya. Karena sudah kalian cantumkan ya untuk rencana terapi tadi, tolong disiapkan obatnya, kemudian nanti tolong diedukasi